Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Octavianus Claudio, NIM 2107076028, Prodi Geofisika, dari kelompok 13. Pada materi pendidikan Pancasila kali ini, saya akan membawakan materi yaitu makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, khususnya pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pembahasan yang pertama yaitu makna Pancasila dalam sila pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum mengetahui makna keseluruhannya, kita perlu tahu dulu apa itu makna kata Maha dan Esa. Dalam sila pertama Pancasila, kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Makna kata Maha dalam sila pertama Pancasila yaitu mulia atau besar. Sementara itu, kata Esa memiliki makna keberadaan yang mutlak. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Pada sila pertama Pancasila juga membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menganjurkan pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Pemahaman tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila lainnya. Di samping itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai makna bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, perwujudan kewajiban negara tersebut salah satunya dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan beragama, serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merupakan pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bidang politik. Dalam bidang politik, aktualisasi Pancasila, sila pertama ini yaitu contohnya seperti pejabat di semua lapisan tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat. Yang kedua, tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik. Yang ketiga, penetapan kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan suatu agama. Yang keempat, pemerintah menjamin kebebasan warga untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa di bidang ekonomi. Dalam aktualisasi sila pertama ini, keimanan dan ketakwaan menjadi landasan spiritual, moral, dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika, sehingga pembangunan nasional kita adalah pembangunan yang berakhlak. Praktek ekonomi tidak sepatutnya dilakukan dengan menghalalkan segala cara, guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktek-praktek ekonomi seharusnya harus tetap mendasarkan dirinya pada keadilan.
transparansi, sehingga satu sama lain saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bidang sosial budaya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, bukan dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu penalaran yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Bagi kita, dan dalam negara Indonesia, tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa, serta anti kehidupan beragama. Dengan kata lain, di dalam negara Indonesia, tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari akan adanya Tuhan yang Maha Esa atau ateisme. Dan yang seharusnya ada yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme. Dengan toleransi kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bidang Hankam. Dalam bidang Hankam atau pertahanan keamanan, aktualisasi sila pertama Pancasila, salah satunya yaitu dalam penyelesaian masalah di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menyelesaikan masalah, harus diselesaikan dengan cara perdamaian, karena hal tersebut selaras dengan sila pertama Pancasila, dan bukan menggunakan kekerasan yang hanya dapat menimbulkan korban dan juga kerugian lainnya. Itulah tadi presentasi dari saya, mungkin lebih singkat dibandingkan dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Tetapi semoga materi dari saya ini mudah dan dapat kalian pahami. Saya ada pantun, pergi ke Bali mengambil pepaya yang enak di rumah Asih. Itulah tadi presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.